Ternyata semua yang Allah berikan di muka bumi ini adalah merupakan titipan. Yang namanya titipan indreng, biasanya indreng mesti kita akan kembalikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi narekuna rangi pung Allah taala lebireng, narekuna langi pung Allah taala kelebihan. Tidak usah terlalu gimana gitu. Santai meki barokah dunia jini. Betul? Kadang juga ini saya lihat dari kusugi-sugi cede nih, biasa matojo nih lonna. Nya mapadiputar. Dek gaga melok tobato relebo na yelino. Pasti kita akan merasakan namanya kematian. Tahu sogi mate, tahu kasiasi mate, orowane mate, makundrai mate, Ustaz di mundripi. Kalau ceramah bisa minta air hangat. Ya, tabe. Air hangat, ya. Macole na ko di becampur kopi. Iya. Lapando mita Ustaz jelas so. Maya gagayana. Air hangat campur kopi. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mengawali dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya pula kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kematian Bapak Ibu adalah maunya Allah. Ya ro amate nge elok na pung Allah taala tani elok na di rupa tawi. Nasabin nenge di tanah kita sedi-sedi maka dapat elok mati jawabat ta pasti dek pa kilo mati na sabay elok ta. Tapi tani elok na pung Allah taala. Makanya ini menjadi bahan pembelajaran besar buat kita. Mencaji roh guru maluk berbatak kaleta idi rupa tawi makadae dek gaga melo tobatu relebo na yelino. Kematian itu adalah merupakan kehendak Allah. Ia roh amati nge elok na pung Allah taala tani elok na rupa tawi. Nah sahabat, seandainya di tanah kita sedi-sedi, seandainya ditanya kita satu-satu, maka dai elok kiga mati jawabat tak pasti dek pa kilo mati na sabay elok ta. Betul. Tapi mati bukan persoalan jawaban atau pertanyaan. Mati bukan persoalan dia siap atau tidak. Mati bukan persoalan dia laki-laki maupun perempuan. Mati bukan persoalan dia sehat atau dia sakit. Tapi ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Itulah kepastian. Nah ini ya Pak, ilo mana kit mati relebo na yelin. Dek gaga melok tobato relebo na yelino. Pasti kita akan merasakan namanya kematian. Tahu sogi mate, tahu kasiasi mate, orowane mate, makundrai mate, Ustaz di mundripi. Kalau ceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Mau atau tidak,
Siap atau tidak siap? Semua pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya na sanabita na rekelo kena sasalama, intinya na sanabita kalau ingin bahagia hanya dua konsepnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu Tony Mato Suniki Masempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasal sunat, neke majaki mabali bola, ndabai sama orang lain, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, cerita mikir di kanan. Nah. Mereka Tuhan na cerita, akan na cerita bedak cilla rencong bunga-bunga. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan hanya dua sifat. Pertama, perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Makanya di setiap sujudnya kita, makanya di setiap dia kita minta doa sama Allah. Milau kiri pung Allah Ta'ala. Supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Supaya kita mati dalam keadaan kebaikan. Supaya kita mati na cepuri na sabat deceng. Makanya kita dianjurkan untuk baca doanya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan saya matiku ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Apa tandanya Ustaz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Coba laki-lakinya dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Perempuannya lagi. La ilaha illallah, la cantik tuh. Kidi mana itu? Kepada seluruh para hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika menghadapi kematiannya orang, jangan tinggalkan, ajak kisah lain. Kenapa? Karena di situ puncanya syaitan ingin mengelabui orang mati, supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ajak kerang. Narekung kata di Pamadang, dite kesina sempajana, egana puasana, bagusnya sholatnya. Tapi ketika menghadapi sakaratnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan di kita laput mati. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan ingin mengelabui orang mati supaya orang ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan ketika dirapikan ngirotomateta menghadapi kematiannya. Ketika dirapikan ngirotomateta menghadapi sakaratnya, kata Nabi, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. O puang kualle ni pabarakana bacaan surah Yasinku. Narekomelo kicabu nyawana itu to aku kicabu pun tapi aja selesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran barakana surah Yasin. Jadi baca ni surah Yasin. Tapangka salah paham. Berarti ya surah Yasin Ustaz surah untuk pemati. Tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya, bukan hanya kematian. Kita punya masalah, baca ki surah Yasin. Oh puang, egana masalah kulangi puang. Banyaknya masalah kau hadapi ni bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Karena namanya manusia apa? Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Engkau mana masalah na tahu? Betul? Kami namanya masalah na biasa makun raya. Masalah yang pertama arisan nana panen 1000 malipuno sih.
Masalah yang kedua, cicilan ada panalepo berpusing misalnya. Masalah yang ketiga, anak lo boting. Itu na jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak lo to'o. Baca angin surah Yasin. Umpama contoh naro. Jadi baca surah Yasin. Punya masalah, baca surah Yasin. Ada anak nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan saleha. Ania garinta, engkau lasata, engkau penyakita, seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran, bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak nakal, baca surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau masalata, baca surah Yasin. Engkau indreta, hajaki. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Baca di surah Yasin, dah jago rokok beri. Alhamdulillah. Coba kita berselawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Subhanallah. Apalagi nih perempuan di belakangku, subhanallah. Masa baramanan dilakain na ini. Yak kumatin roy. Emo tapi baik. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jemaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama tadi bacakan surah Yasin. Setelah surah bacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illallah. Tapi kadang ada orang, engkau tahu Ustaz, batena dibacaan surah Yasin justru tidak sadar. Dibacakan kalimat la ilaha illallah justru makadami la nama lamatanna. Mager Ustaz, kata Nabi, jangan harap akan mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Jikalau Islam nabilan dirinya, selen sang alena, tapi dua sifatna, denau baina mate, jangan harap akan mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Agaro, yang pertama kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa Islam nabilan dirinya, tapi na pandangin teresenge sempajang. Mas sempajang mana ku subui, asara pipi mana sempajang. Mas sempajang mana ku asara, isapi lagi mas sempajang. Nalang-kalangkai sempajang, na di sisa ketika menghadapi sakarat, apalagi na rekode memang na sempajang. Sipa-sipa ini. Apa na minta runtuh ustaz ini. Koko na walang itahan ini. Bilang Pak Desa gaspul. Alhamdulillah. Makanya mari kita jaga semua itu. Karena sungguh kita akan mengalami hal yang seperti itu. Kita akan mengalami hal seperti itu. Jangan pandang enteng. Jangan biasakan tinggalkan kewajiban kita. Jangan biasakan. Karena itu adalah jalan keselamatan buat kita. Makanya kata Nabi, ada trik diajarkan oleh Rasulullah supaya kita dipermudah menghadapi sakarat. Agaro, yang pertama, barang siapa yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid, berjamaah di masjid, 40 kali berjamaah di masjid, maka Nabi tadi namate tidak akan meninggal sebelum dipitangi surga pemasena pengalatala barakana berjamaah. Yang kedua kata Nabi,
Barang siapa dia sakit, niki rasa malasay. Na nabaca ro zikirnya Nabi Yunus, wek kapata pulo makuling, mati di sana. Kata Rasulullah, orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya narekong kata malah sata, ajarkan makitu zikirnya Nabi Yunus, aga dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba semuanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 40 kali berulang, wek kepada pulau makuling, mati di sana. Kata Nabi tidak akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan kata Tanaka bilang, Ustaz, rekong kata tampu-tampu ingin keluar anaknya dengan selamat, ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Kau ambil air gelas, 1 gelas, kemudian kau bacakan zikirnya Nabi Yunus 7 kali. Kau bacakan ayatul kursi 1 kali, kul wallahu ahad 1 kali. Tiupkan ke dalam air putih, minumkan orang hamil, usapkan perutnya, mudah-mudahan keluar anaknya tanpa operasi sesar. Bahkan ada tanya bilang, Ustaz, kalau terjadi gangguan dalam rumah tangga, terjadi sedikit-sedikit ada lagi masalah, sedikit-sedikit panas lagi keadaan, sedikit-sedikit kali genggam kau pece, ala kau pece 1 genggam, kau bacakan zikirnya Nabi Yunus, wek kepada pulau masih 41 kali berulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian taburi rumahmu, diolok kanan kiri, belakang kanan kiri, apa sulapa, mencaji patola pala, mencaji palawa, mencaji papura, mencaji syifa, barakana zikirina Nabi Yunus, pasapu. Haro, insyaallah. Katok tanay ka Ustaz, narek magkalungi atau magtanat-tanangi supaya dia natama bahia di galutta atau di tanat-tanata menjelang maghrib bacakan juga itu zikirnya Nabi Yunus tak diketelu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian al-libukiro tanat tuele. Ya, cek 1 2. Bacara ini napak macerama 2 main na. Bak magtubon to bulay. Napak macerama 2 main na. Sesa tayo sa se. Iya, baik. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama. Insyaallah tidak. Oke, baik. Ya. Nah. Ya, baik. Pada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama itu harus ada persiapan, Pak, menghadapi kematian itu. Harus ada kesiapan-kesiapan yang harus kita laksanakan supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Karena ini kematian akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Pasti akan terjadi. Dimanapun, kapanpun, pasti akan terjadi. Ada kisah yang ingin saya sampaikan. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam melaksanakan pertemuan seperti ini malam. Tidak lama melaksanakan pertemuan, ia roongka tamuna Nabi Sulaiman. Ada tamunya Nabi Sulaiman langsung tudang. Diulona Nabi Sulaiman. Tidak lama dia duduk, ini Nabi Sulaiman alaihi salam, ini tamu, langsung angkat tangannya dan berkata, minta maaf Nabi Sulaiman, saya tidak bisa lanjutkan ceramah ini malam. Dia oleh peterui ceramah ini malam. Maka memang bilang ada perintah dari Allah, saya harus laksanakan, tidak boleh tidak. Langsung berkata Nabi Sulaiman, bisa tidak ditunda-tunda dulu, karena tidak lama saya akan tutup nih. Berkata Nabi Sulaiman, jangan, berkata ini malaikat, aja dulu. Karena ini perintah dari Allah, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Berkata Nabi Sulaiman, kalau begitu, silakan pergi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi itu tamu. Setelah pergi itu tamu,
Dilanjutkan pidatonya Nabi Sulaiman sampai terakhir. Setelah terakhir, engkau si tampena dan Nabi Sulaiman makutana. Ada temannya tanya Nabi Sulaiman makutana. Nabi Sulaiman, saya mau bertanya, kenapa Ki? Bilang bagaimana? Ada tadi tamu Nabi Sulaiman. Iya. Nah iya roh tamu Nabi Sulaiman barusannya kuliah, barusannya kuita. Terus bagaimana? Bilang saya penasaran sama itu orang. Maka memang maka nama pemula dan reengkana letulisu ya tutu netetai. Saya terus nalihat siapa itu Nabi Sulaiman. Berkata Nabi Sulaiman, tunggu ku jelaskan. Yang datang tadi itu adalah temanku. Yang datang tadi itu dia itu adalah malaikat. Bukan manusia, tapi manusia yang menyamar malaikat yang menyamar sebagai manusia. Kemudian terus malaikat siapa? Bilang dialah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Nama lainnya malaikat maut. Nama pamula dan reengkana letulisu ikututu na nyenyeng berarti iko na tulamen re arisanno. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat, jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wah, langsung masih lengi silona Nabi Sulaiman. Berkata ini temannya Nabi Sulaiman, kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih sehat hari ini. Ya, maka Nabi Sulaiman butina denre ini teruna ita. Langsung berkata, ini silon Nabi Sulaiman. Iya Nabi Sulaiman, apa ya ruita matana Nabi Sulaiman macella matana apa aku minta tahu macella matana. Maka Nabi Sulaiman, tanda mi ko capo na rekum ka tahu macella matana berarti malaikat maut sudah mulai dekat. Bo di kampungku dibacari mega selam mangaribi ki macella ki matana. Iya, selam mangaribi ki macella matana tapi tanya malaikat maut painut tua. Iya, dito ka di bantu lain. Woi ka makeda. Nagaga. Kedi may rona. Nagaga di, insyaallah nagaga ya. Iya, ko rumay mi. Langsung berkata ini temannya Nabi Sulaiman. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih sehat hari ini. Berkata Nabi Sulaiman, tidak bisa ini. Maka berkata Nabi Sulaiman, pokoknya saya tidak mau mati Nabi Sulaiman. Jadi bagaimana caranya? Biar ku tinggalkan ini kampung. Usalah di kampung yang tidak usir untuk dan tawero. Oh kalau begitu panggil kendaraan. Dipanggil kendaraan Pak. Saking dia mau tinggalkan ini kampung. Dia tinggalkan ini kampung Bontobulai umpamanya contohnya. Pergi jauh, keliling ke Kendari. Dari Kendari keliling-keliling berkata lah matinya ai salama naik di. Dek ni den re tamu dek na naita ka. Langsung maka dia tahu kada jadi pekoga carana bilang, paleso ka koro di goai di situ kau untuk bermalam untuk sementara. Oh siap perintah. Turun itu orang mendarat ke tanah. Setelah mendarat ke tanah berangkat kendaraan. Setelah berangkat kendaraan orang ini melekatkan kakinya masuk di pintu goa. Masuk di pintu goa, pas di pintu goa, engke celamata matajag, pula digau. Dari mana ki? Langsung berkata ini malaikat, Allah telah takdirkan engkau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawamu ketika ketemu hari ini. 500 tahun yang lalu sebelum manusia negeri diciptakan, engkau tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa kau mati dalam pintu goa. Maka dilaksanakan perintah Allah, dicabut nyawanya, mati seketika. Artinya mati tidak bisa dihindari, mati tidak bisa dijauhi. Apapun bentuk dan logikanya, sejago-jagonya rupa tawe, tapi ketika menghadapi namanya kematian dia gagah jago. Nah pusugi-sugi ni rupa tawe, tapi ketika menghadapi namanya kematian dia gagah sugi. Dia gagah na pasangali pungala tanah. Elok kiala tayaki, warani na warani. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Itulah kepastian. Makanya Nabi ajarkan kafabil mauti wa'ida. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Ya. Ya. Oke, baik. Ya. Ya. Koko na di pasigol lao. Bisa minta air hangat, air hangat, air hangat. Ya. Tabe. Air hangat, ya.
Macolen ako di bercampur kopi. Iya. Lapando mita usta sede la so. Maya gagayana. Air hangat campur kopi. Oke, baik. Oke. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi ajarkan kafabil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancaja ramating mancaja guru malopur watak kaleta. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ajarkan ketika kita diantar ke kuburan, nareko diantar kilo di kubur maka 3 hal mengantar kita. Telu mimantar kina sanabita. Pertama na sanabita keluargata. Yang kedua na sanabita orang parata na rekongka. Yang ketiga na sanabita amala. Nekelisi 2 mondro sedi. Pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluargata. Pulang anakta. Pulang cucuta. Pulang kemunakanta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, ketika meninggal ibunya, meninggal bapaknya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Makanya sebelum disalahi anak, sebelum ditinggalkan anak, didik mereka dengan baik. Ajarkan mereka tentang Islam, ajarkan mereka tentang tauhid, ajarkan mereka tentang mengaji, ajarkan mereka tentang sholat. Demi Allah, akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Minta maaf nanti di akhirat kemudian, kata Nabi, engkau tomatoa di paresa jinna mabrur, di paresa sedekana liwai gana, di paresa beranyamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ada orang manggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, tahan dulu itu bapak, engkau menutanangi. Balik itu bapak, ternyata anaknya manggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, ini orang tuaku, sakui dia rajin ke masjid. Ini orang tuaku, kuakui dia rajin majelis talim, dia rajin mengaji, rajin sempajang. Tapi malaikat, watunna torino rekola mengaji alena tomina urusu, saya tidak pernah disuruh. Dia pergi sholat, tapi dia tonji pergi sholat. Saya tidak pernah diurus. Bukankah kewajibannya kepada saya? Nasabah dede kenapa rutuka tentang agama? Maka saya tak kelupa di depan Allah. Nasabah tak kelupa ke malaikat. Neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan. Orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Nabi bilangi malaikat, kalau begitu silakan, boleh kau tarik orang tuamu masuk ke dalam neraka karena kau tidak didikku dengan agama. Maka hikmah yang kedua saya sampaikan, Pak, didik anak dengan agama dulu. Modal itu. Betul? Modal nih Pak narikung karena tak maca baca kurang. Minta maaf, saya berani katakan dimanapun saya ceramah. Kadang ada orang tua baru merasa bangga orang tuanya kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Baru merasa bangga orang tuanya kalau ada anaknya jadi bupati. Kepala desa. Jadi kepala desa. Minta maaf, saya tidak berkata tidak dilarang jadi anggota dewan, dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kamodal juga itu. Betul? Kenapa ketika pada itu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji, disuruh anak tak mengaji, dia tahu baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah, nana rapi-rapi dan sengat jalan, tiba masanya ajal, kurang persiapan, ditanya dalam kubur, man rabbuka tidak bisa jawab, man nabiyuka tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah. Makutane malaikat mungkar, nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabila nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabila mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, barak kanannya pintar baca bismillah. Poso. Oh kon, makan cara main dia nih Pak Desa. Poso anak taruh. Ya, baik kepada seluruh para hadirin wal hadirat jemaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya
kita ini dianjurkan untuk doakan anak-anak tak, mudah-mudahan kita melahirkan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Makanya di setiap sujud dan doanya kita berdoa maki, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami ya Allah anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Coba kita berzikir lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhan. Kesin napi. Dan dapat jadi wata jangan. Baik kepada seluruh bapak cara ke di mega iklan nah. Baik. Nah, kepada seluruh para hadirin wal hadirat, jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Anata disalai. Yang kedua, waramparata ditinggalkan. Tidak ada yang akan menemani. Harta tak kita akan tinggalkan. Bola tak disalai. Tanah tak manghetoi-toi disalai. Cengke tak ditanai. Tire porang. Salah itu. Semua pasti kita akan tinggalkan. Nada berkata, bilang kalau begitu pandai Ustaz, tidak usah makin mencari harta kalau tidak ada gunanya. Oh salah juga. Kalau saya boleh perbanyak harta boleh, pamegai galuta boleh, pamegai cengketa boleh, pamegai tireta purata boleh. Cuman kata Nabi perlu midis senyarohana orang parangi lauridi telum itu. Hanya harta kepada kita 3 ji. Hana orang parangi lauridi na sanabita telun rupa. Agero. Yang pertama na sanabita ero dipakai mandre. Dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat membeli pakaian. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2. Mondro sedi. Hancur 2 tinggal 1. Agak hancur yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Makanya selama kisah Andre memang ni masih pasipai. Kenapa? Hanya harta mau dimakan. Betul? Subhanallah. Bahkan kata Rasulullah, persoalan makanan, sedekah paling cepat diterima pahalanya, sedekah dengan makanan. Di makasih metutu na rokloki masih sedekah dengan makanan. Kamana makasih di pandre Ustaz ke. Apalagi maluhui. Kemudian hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Harta itu pertama tadi hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Jikalau robek itu pakaian tidak ada gunanya. Karena ibu-ibu kalau mau beli pakaian boleh beli pakaian. Mahal-mahal Ustaz, boleh mahal-mahal. Bagaimana Ustaz kalau tidak cukup uangku? Cicil mi dulu. Nutanja cicilan. Cuma saya peringatkan bagi ini kita perempuan, jagalah itu pakaian ta. Karena kadang saat ini pakaiannya biasa makundre kasih biasa napan rasa ki dihurane termasuk Ustaz se. Iero dia sekenok ki dia. Iero dia hai mendre ki dia se. Siruntu di tengah macipi nama sipun. Di tai madosa ki nak di tai mubasir. Barang bagus. Mati balik. Onro pambok nai. Letut. Bangat letut kasubu ki di mai. Kebaik.
Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Harta itu hanya untuk dipakai makan. Yang kedua, hanya untuk menutup aurat. Hancur dua, tinggal satu. Apa yang tinggal? Yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Pura di pertama di masjid, pura di pertama di panti asuhan. Yang pernah kita bantu fakir miskin, yang pernah kita bantu balik bulata kasih mapedi. Itu yang akan menunggu kita nanti di akhirat kemudian. Tanata menghitung-hitung disalai. Semua buru mata kita akan tinggalkan. Tapi kalau pernah disedekahkan, insya Allah itu yang akan menunggu kita nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Makanya Al-Quran katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Ternyata semua yang Allah berikan di muka bumi ini adalah merupakan titipan. Yang namanya titipan indreng, biasanya indreng mesti kita akan kembalikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi narekuna rangi pung Allah taala lebireng, narekuna langi pung Allah taala kelebihan. Tidak usah terlalu gimana gitu. Santai maki barokah dunia jini. Betul? Kadang juga ini saya lihat dari kusugi-sugi cede nih, biasa matojo ni lonna. Nya mapadiputar. Nggak usah terlalu gimana gitu, santai maki, betul tidak? Hilangkan rasa kesombongan, jadikan pada rendah diri, rendah hati. Bahkan Nabi lain falsafat orang Bugis, boy, ini maka silade. Berkata falsafat orang Bugis, anakku, ambil kau sifatnya itu garam. Ala sifatnya peje, magir peje, yero peje, masempo na maroa. 10 dele di pasaya bu, sigopuni. Betul? Tapi coba lihat itu garam mana. Coba lihat itu garam mana. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro. Tapi dari kode gaga pejena tidak terasa itu masakan. Artinya nak, itu garam sederhana. Itu garam masempo. Tapi dia najaji dari kode gaga pejena. Anakku, ambil sifatnya garam. Sederhana. Sederhana mapau. Sederhana bicara. Sederhana berpakaian. Sederhana berkendaraan. Tapi nade kode gaga ki disapa ki. Engkau matotawa asal de gaga disapa. Tega yanu, tega ponganu, tega yanu. Nasaba nare kungkai makasingi papini denge. Tapi engkau matotawa asal engkau bau mapakere-kere. Nya apa dikan dusu. Betul. Apa nunrunto di ha. Kebaik kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka apa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Seperti malam ini, kata Nabi, barang siapa dia melangkahkan kakinya untuk mendengarkan ceramah takziah, nigi-nigi maka jena orang kalian ceramah takziah, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matama di surga pemasena pun Allah Ta'ala. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk nigi-nigi atau tudang merengkali ceramah, ina-ina atau cidung ngalangnya ceramah, duduk sampai selesai. Kata Nabi, duduknya itu lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Karena pura masa baca sunat 100 rakaat. Bosoko. Tapi satu kali pergi mendengarkan ceramah takziah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Makanya kalau ada takziah datang, diundang tidak diundang datang, dipanggil tidak dipanggil datang karena keberkahannya banyak. Betul? Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ambil kita. Allah tuntut kita dengan panggilan yang terbaik. Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu. Sininna tomatepe. Allah panggil kita panggilan yang terbaik. Bukan ya ayyuhan nas, bukan manusia. Ya ayyuhal munafikun, bukan orang munafik. Bukan ya ayyuhal kafirun, bukan orang kafir. Dipanggil kita panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, sinna teman-teman, istainu, minta tolonglah kepada Allah. Bisa beri pertama sabar, yang kedua solat. Pada cengi sempajata. Perbaiki solat. Narapi utun na pacalaleta matul kubur.
Narapi utuna kita akan sendiri nanti dalam kubur. Narapi utuna kita akan sendiri nanti dalam kubur. Akan datang dua makhluk namanya Munkar wa Nakir. Akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan tubuh. Yang jawab adalah amal solat taat. Makanya Pak, kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Berpuasa, malasai, tidak usah berpuasa, gugur kewajiban. Bersedekah, tidak mampu, tidak usah bersedekah, gugur kewajiban. Tapi solat tidak ada alasan. Engkau tahu makada Ustaz, elo nama sempajang Ustaz, tapi boto mumpa. Pesano, boto no, yang penting sempajak ko. Betul? Ustaz, elo nama sempajang Ustaz, tapi minumpa. Pesano, minum, yang penting sempajak ko. Magai na rapi-rapi na waktu na matu na rekomusadari tu, insya Allah Allah akan berikan hidayah dan ampunan buat kita. Artinya jangan jawab pandangan seperti itu bilang Ustaz. Tidak usah kita bati-bati ka painun ji. Ustaz, tidak usah kita bati-bati ka botol ji. Belum tentu. Mungkin painun soe, mungkin botol soe. Akan tetapi satu bulan dia akan datang kembali meminta tobat kepada Allah. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tidak ada manusia apa yang tidak punya kesalahan. Pasti punya kesalahan. Termasuk Ustaz E. Iya. Lebih baik kita mengaku banyak dosa. Lebih baik kita mengaku banyak dosa. Daripada kita tidak pernah mengaku dosa. Ternyata dosa tak setinggi gunung. Nah rapi-rapinya kita akan menghadap nanti di depan Allah. Makanya pun namanya sembahyang habis sholat. Jangan langsung berdiri. Istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi, barang siapa dia habis solat amanya sembahyang dan baca jopin telung, dia baca 3 kali itu astaghfirullahaladzim, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang diampuni dosa-dosanya 1 tahun itu. Alhamdulillah. Bahkan apabila dan habis solat, pura bersembahyang dan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. 33 kali 3 serah pura serah. Nana tambah saya di depan siratu agar tambahkan ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Siratu yang mana? Setinggi gunung dosa yang pernah dilakukan, Allah ampuni dosa setinggi gunung itu. Artinya bukan dosa masalah kita, bukan kesalahan masalah kita. Semua manusia pasti memiliki dosa dan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa kembali meminta tobat kepada Allah. Nerapi ni watuna sudah masuk maki 1443 Hijriah. Secara hitungan matematik bertambah umur tak, tapi secara hitungan hakiki kuras si umur tak si tahun. Eloki atau teyaki narapi de narapi mesti siruntuki namanya sakaratul maut. Taga persiapan amalah decita pura dipegang. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, saya titipkan, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kebaikanlah yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mati itu adalah merupakan kepastian, dan kepastian itu adalah kematian. Maka di setiap orang pasti ada masa, di setiap masa pasti ada orang. Selama kiseha apa di memen ni, selama ki pejabat atau lo memen ni, selama ki menjadi kepala desa perbaiki memen ni, selama ki menjadi masyarakat perbaiki memen ni. Karena itu Allah masih berikan kesempatan. Na rapi-rapi na malasa ki na madoko ni, dek na dule berbuat. Hadirin jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya kira itu takziah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.